Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Ananda Mesa, nomor BP 22-12-017, jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Kali ini saya akan membahas mengenai teori energi balance atau neraca energi. Di sini saya akan membahas 10 poin. Yang pertama yaitu pengertian panas dan satuannya. Panas merupakan energi termal yang dapat berpindah karena adanya perbedaan temperatur, di mana panas berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Adapun perpindahan panas dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Satuan dari panas yaitu BTU, Joule, Kilojoule, Kalor, ataupun Kilokalor. Satuan Britishnya yaitu BTU dan satuan SI-nya Joule. Berikutnya ada temperatur. Temperatur merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi semakin tinggi temperatur suatu benda, maka semakin panas benda tersebut dan juga sebaliknya. Adapun satuan temperatur yaitu Celsius, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Dalam satuan SI, satuan temperatur yaitu Kelvin, satuan British yaitu Fahrenheit. Selanjutnya, panas sensibel. Panas yang menyertai perubahan temperatur tanpa merubah fasa. Contohnya, ketika kita memanaskan air dengan perubahan temperatur tapi tidak merubah fasa air tersebut. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q merupakan kalor sensibel dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T, perubahan temperatur. Selanjutnya ada kapasitas panas, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg zat sistem sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya dinyatakan persatuan massa ataupun persatuan mol. Jenis kapasitas panas terdiri dari dua jenis, yaitu kapasitas panas pada tekanan konstan dan juga kapasitas panas pada volume konstan. Adapun satuannya yaitu Joule per gram derajat Celcius ataupun kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada panas laten, panas yang dibutuhkan untuk merubah fasa suatu zat dengan temperatur tetap, di mana contohnya yaitu ketika kita memanaskan air pada suhu 100 derajat Celcius, yang dimana ini merupakan titik didih air. Pada suhu 100 derajat Celcius ini, air akan menguap. Dengan temperatur yang tetap, dapat merubah fasa air jadi uap. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali L, di mana Q merupakan kalor sensibel dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dalam kilogram, L sama dengan kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Panas terdiri dari panas penguapan atau half vapor, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan satuan massa zat cair pada titik didihnya tanpa perubahan suhu. Satuannya yaitu kilojoule per kilogram mol. Kedua, ada panas pengembunan atau kondensasi. Jumlah panas yang harus dihilangkan dari satuan massa uap untuk mengembun tanpa perubahan suhu. Satuannya sama, yaitu kilojoule per kilogram mol. Yang ketiga ada panas peluburan atau HF, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah zat padat menjadi cair tanpa perubahan suhu. Satuannya kilojoule per kilogram mol. Adapun contohnya yaitu panas peluburan yaitu dalam peleburan aluminium, yaitu perubahan dari zat padat ke zat cair. Panas pengembunan contohnya ketika kita memanaskan air dan terdapat uap air di tutup panci, yaitu dari fasa uap ke fasa cair. Nah,
Contoh panas penguapan yaitu merebus air dari cair ke uap. Selanjutnya ada kapasitas panas gas, yang merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg gas sebesar 1 derajat Celcius. Adapun jenis kapasitas panas gas yaitu kapasitas panas molar dan juga kapasitas panas spesifik. Fungsi suhu dalam kapasitas panas gas yaitu suhu dapat mempengaruhi kapasitas panas gas, di mana semakin tinggi suhu, semakin besar pula kapasitas panas gas. Hal ini disebabkan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, molekul gas akan bergerak lebih cepat, sehingga akan membutuhkan lebih banyak energi untuk meningkatkan suhunya. Adapun rumusnya yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana C merupakan kapasitas kalor gas dengan satuan joule per derajat Celcius. Q merupakan kalor dengan satuan joule, delta T merupakan perubahan suhu. Adapun rumus kapasitas panas campuran gas yaitu Cp mix sama dengan sigma Xi dikali Cpi, di mana Cp mix merupakan kapasitas panas campuran gas pada kondisi ideal. Satuannya joule per kilogram mol derajat Celcius. Xi adalah fraksi mol komponen campuran gas dan Cpi adalah kapasitas panas komponen campuran gas dengan satuan joule per kilogram mol derajat Celcius. Jika Cp mix diketahui, maka rumusnya yaitu Q sama dengan integral T1 sampai T2 dikali M dikali Cp mix dikali delta T, di mana Q merupakan perubahan kalor dengan satuan joule, Cp mix adalah kapasitas panas campuran gas dengan satuan joule per kilogram mol derajat Celcius, dan M adalah mol campuran gas. Selanjutnya ada pengertian neraca panas, yaitu cabang ilmu yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Ada di mana panas yang masuk dari sistem sama dengan panas yang keluar sistem ditambah panas akumulasi. Adapun rumus neraca panas yaitu dalam sistem tertutup, energi akhir sistem dikurang energi awal sistem sama dengan energi bersih yang ditransfer ke sistem, merupakan persamaan 1. Di mana energi akhir sistem yaitu U2 ditambah EK2 ditambah EP2. Energi awal sistem yaitu U1 ditambah EK1 ditambah EP1. Dan energi bersih yang ditransfer sama dengan Q dikurang W. Kemudian persamaan 2, 3, dan 4 disubstitusikan ke persamaan 1, yaitu U2 dikurang U1 ditambah EK2 dikurang EK1 ditambah EP2 dikurang EP1 sama dengan Q dikurang W, sehingga diperoleh U ditambah EK ditambah EP sama dengan Q dikurang W. Dalam steady state, energi masuk dikurang energi keluar sama dengan 0. Jadi, energi masuk sama dengan energi keluar. Sekian pembahasan mengenai neraca energi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.